Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa. Pagi ini ada Kak Jokeng, Kak Nini, juga Kak Fosta mau mengajak adik-adik pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk bersukacita pada pagi hari ini. Yuk kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah Engkau kumpulkan, Engkau pertemukan kembali di tahun yang baru ini untuk kami kembali bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku,
kasih Tuhan sungguh besar, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik kelas tengah dan kelas besar bisa mengikuti ibadah lewat Zoom. Link Zoom bisa didapatkan lewat guru kelas masing-masing. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan sama mama papa ketika ibadah di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami karena kami sudah lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini juga Tuhan, agar persembahan-Mu bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam hati Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
Berjumpa lagi dengan Kak Tina. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami hati yang memperhatikan dan menerima didikan daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita baru saja merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan hari ini adalah hari ke-9 di bulan Januari. Kak Tina mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Nah, biasanya kalau ada Natal, ada Tahun Baru, berarti ada liburan kan? Kalian menghabiskan liburan kemana coba? Oh, ada yang ke taman, ada yang ke mall ya? Ada enggak yang ke pantai? Oh, ada. Ya, di pantai kita melihat apa sih? Ombak. Lihat pengunjung. Melihat apa lagi? Nelayan, lihat perahu. Ya kan? Nah, pagi hari ini Kak Tina akan membawakan sebuah cerita mengenai Simon ya. Simon adalah seorang nelayan. Cerita minggu lalu kita kita mendengar bahwa Simon dipanggil oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kehidupan sehari-hari Simon tuh ngapain, ya kan? Simon adalah seorang nelayan, ya kan? Setiap hari mencari ikan. Mereka mencari ikan dari malam hingga pagi. Nah, pada hari itu Simon dan Andreas yang biasanya setelah mencari ikan tuh pulangnya mungkin agak siang, tapi hari itu pagi-pagi Simon dan Andreas sudah pulang dan mereka lelah sekali. Malam-malaman mereka mencari ikan, tidak dapat hasil. Mereka sudah menebarkan jala berulang-ulang, tetapi tidak bawa hasil. Akhirnya mereka memutuskan, udah pulang. Sudah tidak dapat hasil, kita coba lagi besok ya. Aku sudah lelah, kata Simon. Lalu mereka mulai pulang ya toh. Mereka mulai menuju ke pantai dan mulai mengikat perahunya supaya ke tepian agar perahunya itu tidak lari ke pantai. Nah, lalu mereka mulai mengerjakan membersihkan jala-jala mereka yang robek, mereka jahit dan sebagainya. Nah, sementara mereka menjahit jala, Simon tuh melihat sekelilingnya, kok banyak orang ya? Kok ada suara sepertinya aku tuh pernah denger ya? Itu siapa? Nah, ternyata di situ ada banyak kerumunan. Mereka itu sedang mendengarkan Yesus mengajarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, lalu sementara mereka memandang kepada kerumunan, lalu Tuhan Yesus mendekat kepada mereka. Yesus berkata, "Mon, bawa perahumu menuju ke tengah. Aku mau naik. Aku mau ngajar orang-orang ini dari pantai supaya mereka semua dengar." Lalu Simon begitu senang, boleh Tuhan, boleh. Nah, lalu Yesus naik ke perahu Simon dan Yesus mulai mengajar. Ya, setelah Tuhan Yesus mengajar ke banyak orang, Yesus berkata kepada Simon, Simon, yuk bawa perahumu lebih lagi ke tengah. Nah, karena Tuhan yang ngomong, Simon ikut. Simon pada waktu itu tidak ngerti mengapa Tuhan menyuruh ke tengah, ya kan? Ketika sudah sampai ke tengah, Yesus berkata lagi, Simon, tebarkan jalamu. Ya kan? Tebarkan jalamu ke tengah. Lalu Simon mulai berpikir, saya aja dari tadi malam sampai pagi mencoba menebarkan jalan, tidak dapat ikan. Dia ngomong, Tuhan, buat apa nebar jalan? Oh, tidak ada ikannya hari ini. Nanti kalau menebar jalan, ya toh, tidak dapat ikan, sia-sia.
Lalu Tuhan bilang, tebarkan jalanmu ke tengah. Simon bilang, karena Tuhan yang nyuruh, karena Tuhan yang minta, ya udah aku akan kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Lalu adik-adik, Simon dengan sekuat tenaga menebarkan jalan ke tengah, ya. Nah, ketika jalan sudah ditebarkan ke tengah, Simon tahu kalau mulai berat berarti jalannya ada ikannya. Nah, ternyata tidak begitu lama jalannya kok jadi berat ya. Berat, begitu diangkat, wah ikan, wah ikan, tolong. Dia mengundang perahu yang lain, ikannya banyak, dia bilang begitu. Nah, begitu ditarik lagi, wah ikannya gede-gede, ikannya banyak. Enggak, akhirnya diangkat, hampir jalan karena penuh dengan ikan. Lalu ikannya mulai diangkat sampai 2 perahu itu penuh dengan ikan. Dan di situ Simon mulai memandang kepada Yesus dan mulai tersungkur. Dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Kemudian Tuhan berkata apa? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Maksudnya apa? Mulai sekarang Simon tidak akan menjala ikan, tapi menjala manusia, perintah Tuhan. Nah, adik, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat suatu perubahan. Ya, Simon ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, dia melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan. Yang semalaman dia cari ikan dia tidak dapat, akhirnya dia dapat ikan. Dan dari situ dia melihat, dia takjub benar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus sanggup memanggil setiap kita, tidak cuma Simon, tidak cuma Andreas, kita semua terpanggil. Kita walaupun masih kecil, Tuhan bisa. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata bahwa jangan takut, mulai hari ini engkau akan menjala manusia, apa yang menjadi respon Simon? Simon lalu meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Yuk kita baca ayat mas kita hari ini, Lukas 5 ayat yang 11. Dan dikatakan, dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Maksud dari meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus artinya apa? Bukan meninggalkan rumah ya adik-adik ya. Artinya begini, meninggalkan segala sesuatu hobi yang sampai kita lupa segala sesuatunya atau kesenangan-kesenangan kita. Mulai kita ikut Tuhan Yesus, fokus belajar, fokus baca firman, fokus berdoa, fokus mengerti apa yang Tuhan mau. Kita bisa loh adik-adik. Ya, yang biasanya kita main game 2 jam atau 3 jam sehari, kita mulai belajar mengikut Yesus dengan cara bagaimana? Banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, banyak dengar firman, banyak dengar lagu. Ya, membangun iman, membangun manusia rohmu. Sehingga ketika kita boleh dekat dengan Tuhan, nanti kalau ketemu setiap orang, siapapun, baik itu mungkin temanmu, tetanggamu, kamu akan bersaksi. Nah, itulah yang disebut dengan menjala manusia. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, yuk belajar dari hal ini. Bahwa Tuhan berkata, enggak perlu takut. Karena Tuhan berkata, kamu akan menjadi penjala manusia. Amin. Yuk, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Izinkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Dan biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh semakin berakar, semakin kuat. Dan boleh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Saudaraku dan saudara